إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه صدق الله العظيم وصدق رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat siang hari ini mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur dan nikmat iman dan Islam. Semoga dengan semua nikmat ini menjadikan kita sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur. Syukur kita adalah dengan cara menggunakan sebaik-baik nikmat itu untuk beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita kirim kepada junjungan Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang sampai pada hari ini masih tetap istiqomah atau berpegang teguh kepada risalah Islam. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selaku khatib mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia yang fana ini kecuali menjadi orang yang muslim. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah kembali fitrah. Hari raya Idul Fitri, kembali fitrah, kembali kepada syariah kafah. Alhamdulillah kita masuk di bulan Syawal, di mana kita memperingati hari kemenangan kita, hari kesucian kita, hari fitrah kita selama 1 bulan suntuk kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang takwa. yakni berpuasa di siang hari, kemudian menjalankan ibadah sunnah, baik itu tilawatul Quran, kemudian memberikan buka puasa kepada orang yang lapar dan dahaga, berinfak, bersedekah, kemudian i'tikaf menanti malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah pada hari ini kita setelah selesai melaksanakan selama 1 bulan, kita hadir merayakan hari fitrah kita. Fitrah artinya merasa diri kita hamba Allah yang lemah, yang tidak punya daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna setiap 1 bulan suntuk kita beribadah, kemudian hasilnya kita lihat pada bulan Syawal di mana kita merayakan kemenangan kita, yakni hari lebaran, hari raya Idul Fitri, menunjukkan bahwa betapa lemahnya kita manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kewajiban selama 1 bulan suntuk dengan menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui momentum puasa. Dengan puasa itulah kemudian kita memperlihatkan bahwa tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala
yang memberikan kita tuntunan agar kita terapkan di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, sehingga kemudian kita berhak menyandang sebuah predikat yang namanya bertakwa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Imam Abu Bakar Al-Jaziri di dalam kitab Asyar At-Tafasir juz 1 halaman 180, beliau menafsirkan frase atau kata la'allakum tattaqun yang artinya mudah-mudahan kalian bertakwa. Artinya apa? Mudah-mudahan dengan puasa yang dibebankan kepada kalian, kalian mampu menjadi hamba Allah yang menjalankan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Itulah arti daripada puasa kita. Itulah ending daripada takwa yang Allah berikan gelar kepada kita sekalian, yakni dengan kemampuan kita untuk menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Namun secara fitrah manusia itu lemah, maka kemudian dia tidak boleh diberikan keleluasaan atau kewenangan kepada manusia untuk kemudian mengatur dirinya sendiri, maka tidak mungkin hal itu terjadi. Maka tidak boleh dia harus aturan itu datang dari yang maha kuasa, sang Khalik. Dialah Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq dan juga sebagai Al-Mudabbir. Dialah yang mengatur kita, menciptakan kita, Al-Khaliq, dan sekaligus mengatur kehidupan kita. Karena memang kita manusia itu lemah, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kalau kemudian kita dituntun atau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang seribu sayang, kelemahan kita di bulan suci Ramadan ini baru kita tunjukkan pada saat kita menjalankan ibadah ritual semata saja. Kita alhamdulillah di bulan puasa di siang hari kita merasa lemah bahwa kita memang harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita tanya, ya Allah kenapa engkau menetapkan sedemikian ini? Bukankah di siang hari kita bekerja? Bukankah itu melelahkan kami ketika kita bekerja? Dan itu kita tidak tanyakan. Sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengarkan dan kami laksanakan. Menunjukkan bahwa lemahnya kita, maka kita harus mendapatkan tuntunan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita di malam hari, kita tetap menjalankan ibadah sunnah, yakni mentadabburi Al-Quran, tilawatul Quran atau tadarrus, mendekatkan diri dengan membaca Al-Quran, karena kita sadar bahwa Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Kemudian kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, orang yang lapar dan orang yang dahaga. Kita berimpak di siang hari. Kemudian di 10 malam terakhir kita menanti yang namanya malam Lailatul Qadar. Itu semua menunjukkan bahwa betapa lemahnya kita. Kita hanya mendengarkan dan melaksanakan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu perintah berupa kewajiban maupun hal-hal yang sifatnya sunnah, bahkan mubah sekalipun. Namun sangat disayangkan sifat lemah kita itu belum kita tunjukkan ketika kita beraktivitas ibadah muamalah. Padahal bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan ketakwaan secara individual, secara spiritual, dan juga di sana ada ketakwaan secara muamalah, yakni ketakwaan secara sosial. Karena bagaimanapun manusia tidak bisa dipisahkan dengan makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri tanpa kemudian bantuan daripada orang lain. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menuntun mereka agar mereka berpedoman kepada syariat. Sayang seribu sayang, Ramadan kali ini belum mampu kita menundukkan kelemahan kita. Bahkan kita merasa congkak menunjukkan kemampuan kita, kemampuan daya nalar intelektual kita
untuk kemudian meramu semua aturan atau undang-undang yang menafikan dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan hukum-hukum muamalah, hukum ekonomi pemerintahan, hukum-hukum berkaitan dengan pendidikan, hukum-hukum berkaitan dengan pidana dan lain-lain sebagainya berdasarkan dengan hawa nafsu manusia. Padahal kita sadar bahwa betapapun cerdasnya manusia, maka tetaplah manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan dan memiliki silang pendapat antara satu manusia yang cerdas yang memiliki tingkat intelijensia sekalipun dengan yang lain tetap memiliki silang pendapat. Itulah sebabnya hukum itu tidak bisa dibebankan kepada manusia, namun harus dikembalikan kepada pembuat hukum, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang layak disebut sebagai al-musyarri. Dialah yang berhak membuat hukum dan manusia harus menerima apapun hukum itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, karena yang menentukan baik atau buruknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu, wa asya an takrahu syai'a wa khair lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal baik bagimu. Wa asan tuhibbu syai'an khair lakum fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau, kata Allah, menyukai sesuatu padahal jelek bagimu. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jujur kita mengakui bahwa kita belum lahir secara fitrah. Meskipun secara formalitas kita sudah menjalankan hari raya Idul Fitri yang menunjukkan bahwa fitrah kita adalah lemah, menunjukkan bahwa kita sebenarnya dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala agar kelemahan kita itulah kemudian kita pasrahkan diri kita secara total terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara sempurna dan secara menyeluruh, karena memang Allah lah yang memerintahkan kita melakukan hal yang demikian itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk masuk di dalam Islam ini secara kafah? Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam ini secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dengan fitrah manusia, dengan menjalankan Islam secara kafah ini, maka kemudian efek domino atau dampak yang ditimbulkan darinya, maka yakinlah di situ ada banyak kebaikan yang bertambah di semua aspek dan lini kehidupan. Itulah yang disebut dengan barokah. Jadi bertambahnya kebaikan-kebaikan sebagaimana yang disetir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu, jika sekiranya suatu penduduk negeri beriman, wattaqau, dan bertakwa, lapatahna alaihim barakati minas samai wal ardi, maka Allah akan turunkan barokahnya, kebaikan-kebaikannya dari as-sama, dari langit, dipertemukan dari al-ard, dari bumi. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa'alnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan menimpakan azab kepada mereka, bima kanu yaksibun, disebabkan karena apa yang mereka dustakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu, mari kita kembali menyempurnakan fitrah kita, bahwa betul-betul kita lemah, dengan cara kita menundukkan hawa nafsu kita untuk mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tunduknya hawa nafsu kita terbukti atau tercermin dari tunduknya kita kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sesungguhnya kemenangan yang kita raih di hari kemuliaan hari fitrah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.